Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Sani dengan NPM 0221210020. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS tahun lalu mata kuliah Cost Accounting. Di sini ada 3 soal. Ada soal pertama dengan bobot 40%, soal kedua perhitungan juga, dan soal ketiga itu ada beberapa soal teori. Kita bahas ke soal pertama terlebih dahulu. Oke, yang pertama ini ada soal informasi berikut dari PT Ashrifah untuk bulan Januari, di mana persediaan awalnya ada bahan langsung sebesar 11.500.000, lalu ada persediaan akhir dengan bahan langsung 12.350.000, lalu ada barang dalam proses 27.300.000, ada barang dalam lalu ada barang jadi 32.100.000, ada pembelian bahan langsung 82 juta, biaya tenaga kerja langsung 67.600.000, biaya overhead pabrik ada 74.100.000, lalu beban penjualannya itu 21 juta, beban umum dan administrasinya itu 174 juta. Di sini diminta untuk mencari bahan langsung yang dipakai, lalu biaya produksi, HPP produksi, HPP penjualan, laba kotor, laba bersih, dan harga produk per unit, lalu jumlah barang jadinya. Oke, pertama kita bikin laporan harga pokok penjualan. Di sini persediaan awal bahan langsung kan tadi 11.500.000 ya di soal. Lalu ada pembelian bahan langsung juga 82 juta di soal. Lalu di jumlah totalnya 93.500. Ini disebut bahan langsung yang tersedia untuk dipakai. Lalu persediaan akhir bahan langsung dikurang 12.300.000. Lalu total biaya bahan langsungnya berarti 81.110. Ditambah biaya tenaga kerja langsung 67.600. Lalu ditambah biaya overhead pabrik 74.100 dengan total biaya produksi 222.850.000. Lalu dikurangi lagi dengan persediaan barang akhir dalam proses tadi di soal sebesar 27.300. Berarti kita kurangi, berarti harga pokok produksinya itu 195.550. Untuk mencari persediaan akhir, untuk mencari harga pokok penjualan, harga pokok produksi dikurangi persediaan akhir barang jadi harga pokok penjualannya itu 163.450.000 rupiah. Dari perhitungan yang sudah kita lakukan, jadi udah kita ketahui ya untuk yang diminta. Yang pertama bahan langsung yang dipakainya ini 81.500.000, lalu jumlah biaya produksinya ini 222.850.000, lalu harga pokok produksinya ini 109.550.000, ini dikurangi setelah dikurangi persediaan akhir dalam proses, lalu ada harga pokok penjualannya sebesar 163.450.000 dari hasil akhir perhitungan yang di atas. Lalu kita diminta juga untuk mencari laba kotor. Untuk mencari laba kotor, kita melakukan pengurangan dari penjualan dikurangi HPP. Tadi penjualan itu di soal penjualan itu sebesar 174.500 dikurangi HPP 163.450. Jadi laba kotor kita itu, laba kotor PT Ashrifah itu 11.050.000. Untuk laba bersihnya, untuk mengetahui laba bersih, laba kotor dikurangi beban usaha. Beban usaha yang ada dalam PT Ashrifah ini kan ada beban penjualan ini dan ada beban umum dan administrasi. Jadi kita tambahin 21 juta ditambah 21.900, itu totalnya kan 42.900. Berarti laba kotor kita kan 11.050 dikurangi 21 juta ditambah 21.900, berarti 11.050 dikurang 42.900 yaitu minus 31.850.000 dengan
apa dengan pernyataan akhir kalau kita itu rugi, bukan laba. Lalu ditanya juga harga pokok per unit. Harga pokok per unit itu dicari dari biaya produksi dibagi unit. Biaya produksinya itu kan tadi ini ya, 222.850 dibagi 6.000. Ada di soal bahwa produksinya itu 6.000 unit. Jadi per unit itu harga pokoknya itu Rp37.142. Lalu kita juga diminta untuk mencari jumlah unit barang jadi. Nah, ini tuh caranya persediaan akhir barang jadi ada di keterangan atas 32.100.000 dibagi 6.000 unit, ada juga di keterangan soal. Jadi total jumlah unit barang jadinya itu 5.350. Jadi selesai sudah soal nomor 1. Jadi teman-teman hanya perlu memperhatikan keterangan-keterangan yang ada di dalam soal. Lalu kita akan bahas soal nomor 2 dengan bobot 30%. Soal nomor 2. Transaksi berikut merupakan transaksi yang dilakukan PT Cahaya untuk pekerjaan nomor 030. Bahan langsung yang diminta untuk pekerjaan ini adalah 3.200.000. B. Jam tenaga kerja langsung yang digunakan selama kerjaan adalah 60 jam dengan tarif upah 20.000 per jam. Tarif biaya overhead pabrik itu 35.000 per jam mesin. Jumlah jam mesin yang digunakan oleh pekerjaan nomor 030 adalah 30 jam mesin. Pekerjaan ini menghasilkan 100 unit produk atau pesanan atas pesanan PT Jujur pada tanggal 8 Juni 2020. Dan pekerjaan ini mulai dikerjakan keesokan harinya. Pekerjaan selesai pada tanggal 7 Juli 2020 dan dikirim ke pemesan pada tanggal 10 Juli 2020 dengan harga jual Rp7.500.000. Kita diminta untuk menyusun kartu pesanan untuk pekerjaan nomor 030 dan buat jurnal yang diperlukan. Nah, kartu pesanaannya itu pertama pekerjaan nomor 030 yaitu biaya bahan bakunya itu 3.700.000. Lalu biaya tenaga kerja langsungnya itu 1.200.000. Ini tuh dari 60 jam tenaga kerja dikali 20.000 per jam. Jadi hasilnya 1.200.000. Lalu biaya overhead pabrik itu 1.050.000 1.050.000 itu dari 30 jam mesin di 35.000 per jam. Totalnya 5.450. Lalu kita diminta bikin jurnal untuk pesan PTC. Pesan yang pertama itu ada di bulan Juli 2020. Yang pertama ada barang dalam proses, yaitu pada persediaan bahan yaitu 3.200.000. Lalu barang dalam proses gaji dan upah 1.200.000 itu dari biaya tenaga kerja langsung. Yang ini yang pertama barang dalam proses dari biaya bahan baku ya. Lalu ya barang dalam proses pada BOP yang dibebankan itu 1.050.000 itu dari biaya head pabrik. Lalu ada BOP yang dibebankan pada biaya overhead pabrik itu 5.450.000 itu dari total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung sama BOP. Lalu pada tanggal 7 barang jadi pada barang dalam proses sebesar 750. Ini 7.500.000. Ini itu dapat dari ini. Kerjaan selesai pada tanggal 7 dikirim pemesan pada tanggal 10 dengan harga jual 7.500.000. Lalu pada tanggal 10 kan sudah selesai barangnya. Jadi ditulis pas pada penjualan 7.500.000. Lalu ditulis juga HPP pada barang jadi 5.400.000 dengan total balance 25.900.000 dan 25.900.000. Jadi seperti itu teman-teman. Cukup diperhatikan menggunakan jam mesinnya berapa dan jam operasionalnya berapa. Lanjut ke nomor 3. Soal nomor UTS nomor 3 ini soal teori ya. Pertama ditanya biaya produksi itu apa. Lalu ditanya juga biaya variabel dan biaya tetap. Yang C itu manfaat menghitung harga pokok produksi dan apa perbedaan produk rusak dan cacat.
Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi ini merupakan biaya yang timbul akibat adanya proses pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi yang dijual. Komponen-komponen biaya produksi terdiri atas biaya langsung yang mencakup biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, tenaga kerja serta biaya overhead. Jadi biaya produksi itu misalnya kita mau membuat meja dari kayu menjadi meja membutuhkan biaya 5 juta. Nah, 5 juta tersebut disebut biaya produksi. Lalu biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya tetap merupakan biaya biaya yang jumlah totalnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh volume kegiatan tertentu. Contoh biaya variabel adalah mungkin kemasan ya. Kemasan ini kan semakin banyaknya jumlah yang diproduksi, maka semakin banyak pula menggunakan kemasan. Kalau biaya tetap ini biaya yang banyak atau sedikitnya jumlah produksi itu tidak berpengaruh terhadap biaya tersebut. Lalu yang C itu manfaat menghitung HPP. Yang pertama itu jadi kita tahu jumlah biaya yang harus dikeluarkan ketika memproduksi suatu barang. Terus untuk menentukan harga jual juga, lalu untuk menentukan laba yang diinginkan perusahaan. Jadi kita bisa mentargetkan laba ketika kita menghitung HPP, lalu kita menginginkan laba misal 50 juta. Berarti berapa harus unit yang harus kita jual untuk menghasilkan laba tersebut. Lalu yang D itu perbedaan produk rusak dan produk cacat. Produk rusak merupakan produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan secara ekonomis, tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Sedangkan produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Namun dengan pengeluaran biaya pekerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk yang baik. Oke, uh, sekian. Saya sudah membahas semua soal UTS tahun lalu untuk cost accounting. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.